sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Para suster, matawan yang terkasih, segenap keluarga yang berduka dari almarhum Bapak Heri Stanislaus Gawen. Pada petang hari ini kita mau memperingati berpulangnya Bapak Heri yang telah dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. 40 hari mengingatkan perjalanan bangsa Israel 40 tahun untuk pembebasannya menyeberangi gurun, disucikan ke gurun. Mengingatkan kita Nabi Elia sebelum perutusannya harus berjalan 40 hari dengan berpuasa dan berpantang. Yesus sebelum pelayanannya kepada umat, dia pun juga bersemedi 40 hari lamanya. Semuanya dalam rangka menyucikan diri. Maka ada Ekaristi peringatan 40 hari Bapak Heri ini. Kita pun melalui doa kita dan melalui Ekaristi ini ingin juga menyucikan jiwa dari saudara kita Bapak Heri. Maka dari itu kita menyatukan segenap hati, pikiran, dan doa kita untuk jiwa Bapak Heri. Semoga dengan doa-doa dan Ekaristi ini Tuhan sumber segala pengampunan menerima jiwanya dalam keabadian dan berbahagia bersama Allah Bapa di surga. Oleh karena itu, kita sebelum melanjutkan perayaan Ekaristi ini, marilah kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak menghadapkan misteri suci ini. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Allah yang kekal dan kuasa, barang siapa berdoa kepadamu dengan hati yang ikhlas, tidak pernah kau kecewakan.
Pada hari ini kami berkumpul untuk mendoakan saudara kami, Bapak Ferry Stanislaus Eni Gawen, yang telah meninggal 40 hari yang lalu. Dengarkanlah doa kami dan curahkanlah belas kasih-Mu kepada yang meninggal sebagai penganut Kristus. Semoga ia bersatu dengan Kristus dalam persekutuan para kudus di surga. Sebab Kristuslah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan bacaan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Saudara-saudara, kamu tentu masih ingat bahwa kita semua yang telah dibaptis untuk bersatu dengan Kristus Yesus dalam upacara itu sudah turut mati bersama dengannya. Kita mati dan dikuburkan bersama Kristus di dalam pembaptisan itu, supaya kita pun hidup dalam keadaan baru seperti Kristus yang dihidupkan kembali oleh kemegahan Bapa. Jadi, jika kita semua mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa Kristus yang bangkit dari alam maut takkan mati. Maut tidak menguasainya lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Berbahagialah mereka yang meninggal dalam Tuhan,
Mereka beristirahat dari jerih payahnya dan memperoleh ganjaran kematian. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Naim. Murid-muridnya serta banyak orang mengikuti dia. Ketika ia mendekati gerbang kota, jenazah putra tunggal seorang janda diusung keluar. Banyak orang di kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu terharulah Tuhan dan iba hati terhadapnya. Berkatalah Yesus kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti, ia pun berkata, "Hai pemuda, bangkitlah." Orang mati itu bangkit, duduk dan mulai berbicara. Lalu Yesus menyerahkan dia kepada ibunya. Semua orang merasa takut dan memuji Allah, katanya. Seorang nabi besar muncul di tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umatnya. Berita tentang kejadian ini tersiar ke seluruh Yudea dan segala daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Umat Allah yang terkasih, para suster dan keluarga dari Bapak Ferry Stanius Eni Gawen, saya secara pribadi ikut berbelasungkawa atas berpulangnya Bapak Ferry. Lalu yang kedua, minta maaf karena terlambat. Ya, jadwalnya jam 7 ya. Jadwalnya jam 7. Tempo hari waktu di perumahan sebelah juga sama. Jam 7, tapi saya datangnya mendekati jam 8. Jadi pakai acara kesasar. Karena saya dari Suter pakai gojek. Wah, jauh sekali. Bayangkan, sampai Boyoan orang. Nah, saya untuk hari ini dijemput. Itu pun juga kena macet. Hitung-hitung itu apa namanya, jalan salib. Ini kan hari Jumat, udah pada jalan salib belum? Belum, anggap saja ini duduk salib. Dan karena masa berkontak dan berpuasa, tak boleh marah sama Romo, jadi saya aman. Dan jangan digosipin, gosip itu juga dosa. Jadi para suster dan umat Allah sekalian, selalu ketika kita memperingati 40 hari berbulannya saudara-saudari kita selalu ingat akan peristiwa itu, bagaimana bangsa Israel disucikan oleh Yahweh sendiri dalam perjalanannya di padang gurun 40 tahun. Jadi di situ benar-benar bangsa Israel itu diuji kesetiaannya, diuji imannya, dan kadangkala jatuh berkhianat. Di bab 22 dan 23 kitab Keluaran itu, sementara Moses itu naik ke Gunung Sinai dan berdoa untuk kemudian menerima 10 perintah Allah, bangsa Israel di bawah itu melakukan pemujaan patung lembu dari apa namanya, emas, giwang, kalung. Bangsa Israel dikumpulkan, dibentuk jadi patung emas. Tetapi sekalipun demikian, Musa meminta dimaafkan.
Dan Yahweh sekali lagi terus menerus memaafkan bangsa Israel. Tetapi ada generasi-generasi yang tidak boleh masuk ke tanah terjanji. Bahkan termasuk Musa dan Yosua tidak masuk ke tanah terjanji. Karena yaitu sebagai konsekuensi karena menggerutu kepada Allah, protes kepada Allah, kemudian pengen balik kembali ke Mesir. Nah, mereka itu sudah mau dibebaskan, tetapi karena tidak tahan diuji di padang gurun, lebih baik kembali ke Mesir. Lebih enak sekalipun dijajah. Ini sebuah simbol ya. Tuhan sendiri sebenarnya membantu ingin menyucikan jiwa bangsa Israel. Tetapi jiwa itu juga bisa menolak Tuhan dan menerima Tuhan. Kita sebenarnya oleh karena kurban orang yang bernama Yesus 2000 tahun lalu yang ditakdirkan untuk selamanya. Udah itu. Oleh karena kurban silihnya sekali untuk selamanya, untuk semua generasi sekarang dan selama-lamanya. Kalau enggak, Yesus turun disalib lagi, turun disalib lagi berapa kali? Makanya sekali untuk selamanya, untuk kita juga. Tetapi kita memiliki kebebasan dan kita bisa menolak Tuhan. Dan ketika kita menolak Tuhan, hidup kita kan hidup dengan tiada Allah atau Tuhan. Nah, itulah kegelapan dan dosa. Tapi kalau kita, ya Tuhan, saya mau mengikuti dengan segala konsekuensinya. Aku mau disucikan dan dimurnikan. Kita kemudian memberikan konfirmasi kepada Allah. Oh, ternyata Kipras itu sungguh mau ikut saya. Ayo masuk. Tapi apa namanya destin takdir ya, takdir diselamatkan itu sudah ada, kita terima sejak pilih Yesus atau sejak kita menerima baptis. Luar biasa sekali kan dampak dari baptis yang kita terima. Kalau kita benar-benar menyadari dengan dibaptis, kita menjadi orang-orang dengan status baru. Statusnya adalah ditebus, diselamatkan, dan ditakdirkan hidup abadi bersama Bapa. Tapi itu tadi, manusia itu dengan kebebasannya bisa menolak Allah. Seperti dosa pertama Adam dan Hawa. Karena ingin melampaui Allah, ingin tanpa Allah. Karena sudah memakan buah pengetahuan dan pohon kehidupan. Intinya manusia ingin menyamai Allah, sehingga Allah disingkirkan. Aku tidak berkenan. Itu kebenaran yang pertama. Hingga tadi dipesankan, hiduplah di dalam Kristus selalu, di dalam kebenarannya. Kebenarannya itu apa? Nah, sudah kita terima saat itu. Orang-orang yang ditebus dan takdir kita diselamatkan. Dan siapa Yesus Kristus itu? Nah, sudah tadi oleh Lukas gambarkan luar biasa sekali. Ini seperti itu, seperti kisah orang yang luar biasa memiliki kekuatan super Yesus. Yesus menyembuhkan atau membangkitkan seorang anak dari anak tunggal dari seorang istri. Sebenarnya ini simbolis. Anda tidak memiliki apa-apa dalam tradisi Palestina, juga tidak memiliki nilai sosial, suaranya tidak didengarkan karena sudah janda. Anak satu-satunya yang menjadi andalan keluarga sudah mati. Itu yang menjadi jaminan masa depannya sudah tidak ada. Jadi sudah janda, anak laki-lakinya mati. Jadi dia itu benar-benar mati, tidak ada.
Yesus menyembuhkan dan membangkitkan anak laki-lakinya, mengembalikan status janda ini yang bukan apa-apa menjadi apa. Sama seperti kita manusia, sebelum dibaptis, sebelum mengenal Kristus, kita seperti bukan apa-apa. Tapi ketika kita dibaptis dan mengenal Kristus, kita menjadi anak angkat Allah. Dia wafat, mati, dan kemudian mewarisi hidupnya. Kita sebagai anak-anak angkatnya mewarisi hal yang sama. Ini dua kebenaran iman yang perlu direnungkan dan direfleksikan, dan sungguh-sungguh kita bersyukur atas sakramen dan rahmat pembaptisan yang telah kita terima. Dan saya pikir jiwa dari Bapak Ferry Stanislaus MIKW ini, saya pikir juga selama hidupnya konsekuen dengan pembaptisan yang telah kita terima. Dan lewat doa-doa dan ekaristi yang kita rayakan pada petang hari ini, kita mendukung dan ikut menyucikan jiwanya dengan doa-doa dan persembahan kita di dalam ekaristi. Karena pada akhirnya jiwa dari Bapak Ferry ketika mulia, dia pun akan menjadi pendoa bagi kita gereja yang masih berziarah ini. Maka menjadi nyata dan konkret dan terasa ya bahwa persekutuan para kudus itu memang benar. Karena sekalipun sudah dipisahkan oleh kematian, kita masih merayakan, mengingatnya. Bahkan kita berkunjung ke makamnya. Karena kematian sudah dikalahkan oleh yang tidak mengenal batas. Maka ini renungan yang ingin saya sampaikan yang terpenting kebenaran. Jadi kita yang masih hidup, kita gereja yang masih berziarah, kita menyadari dan mensyukuri rahmat hidup dan rahmat pembaptisan yang telah kita terima, dan mari kita hidupi hidup kita dan rahmat pembaptisan itu sungguh-sungguh dengan baik. Jangan sampai menyia-nyiakan hidup kita. Karena kata lagu yang hidup ini adalah apa ya? Kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Ketika saya nyanyi kayak gini di sebuah stasi di Lewo-Leba, di Wolohuku, Woloan, semua tepuk tangan itu mungkin belum pernah dengar kan? Saya itu sebenarnya baru pulang dari Flores, perjalanan dari Kupang, Atambua, turun ke Soe, dari Soe ke Lewo-Leba. Lewo-Leba itu berkunjung sampai Boto dan ujung sampai Kedan. Wah, itu ada yang dari sana, ada orang Kedan di sini. Wah, saya sampai Kedan, suster dari Kedan. Atandai, di mana itu ya? Boto ke sana lagi. Oh, Boto ke sana lagi. Saya sampai Boto saya. Yang ini Boto. Nah, Saya orang Boto, Romo. orang Boto juga. Boto seperti itu ya. Kemerdekaan belum ada itu. Harus minta Bapak Gubernur atau Bapak aspal. 2 jam ngojek. Jadi seperti tanggal saya itu nggak ada lagi. Jadi di sana terkenal dengan bis kayu ya, besar ya. Masih ada itu. Tapi saya pilih ngojek saja. Setelah Lewo-Leba turun ke Ende langsung tembus ke Wolowaru dan Wolohuku. Ada yang dari sana? Jam 9:30 malam pemberkatan rumah. Wah, gila. Saya itu, ini roh-roh pada keluar ini. Ada yang dari sana. Setelah itu saya turun, setelah turun tembus ke Labuan Bajo, bukan untuk senang-senang ya, karena Labuan Bajo yang keluar. Namanya stasi Gerak dan stasi Kokor. Itu antara dari sana kan? Dari mana ayo? Mana? Itu antara sungai dan jalan juga nggak ada bedanya. Kita itu di timur itu, aduh, Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu dulu
mewahyukan diri di NTT, pasti di sana itu jalan mulus. Oke, jadi Bapak Ibu, para suster sekalian, mari kita terus mendoakan jiwa dari Bapak Ferry Stanislaus Emi Gawen. Dengan doa-doa kita yakin dan percaya jiwanya akan disucikan oleh Tuhan sumber segala kerahiman dan akan menerima jiwanya dalam keabadian. Begitu juga kita nanti akhirnya. Sekarang kita dipisahkan oleh kematian, tapi pada akhirnya nanti kita dipersatukan juga dengan Kristus di dalam rumah Bapa yang maha tenang, maha damai di surga. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Marilah kita berdoa pada Allah Bapa kita yang telah membangkitkan Yesus dari alam maut. Kepada kerahiman Allah Bapa, kita percayakan kepada saudara kita, Bapak Ferry Stanislaus Emi Gawen, yang sudah meninggal. Semoga wabah putranya menjadi jaminan penebusan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Bapa membukakan pintu surga bagi saudara kita dan menerima dia dalam keluarganya yang berbahagia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Bapa membangkitkan dia untuk kehidupan kekal yang ia janjikan kepada kita dengan perantaraan Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga semua orang yang sudah meninggal mengambil bagian dalam kemenangan Kristus dan masuk ke dalam kemuliaan abadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Bapa memberkati keluarga yang ditinggalkan, agar tabah dalam segala cobaan hidup dan tetap setia dalam pengabdian kepadanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Bapa menolong kita agar tetap bersatu dengan saudara kita dalam doa dan harapan, sambil mengenang jasa dan amal karyanya dan meneruskan cita-citanya. Marilah kita mohon. Semoga dalam tingkah laku setiap hari kita memancarkan harapan bahwa hidup ini tidak menuju pada kematian, tetapi kepada kerajaan Bapa yang tak berkesudahan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa telah memanggil saudara kita dari dunia ini. Semoga peristiwa ini menyadarkan kita agar senantiasa berjaga-jaga dan selalu siap siaga menyongsong Kristus. Marilah kita mohon. Semoga Allah menciptakan bumi baru dan langit baru, sehingga kita dapat berbahagia dalam cinta kasih dan akhirnya bersatu dengan semua saudara kita yang sudah meninggal. Marilah kita mohon. Allah sumber kebaikan demikian tadi, segenap doa dan permohonan umatmu. Kami percaya kau mendengarkan dan maha tahu segala keperluan kami. Kami mohon dengarkanlah doa kami dan kabulkanlah sesuai dengan kehendak-Mu ini dan sepanjang masa. Amin.
persembahanmu dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini cuma demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Bapa, terimalah doa dan persembahan kami pada peringatan hari kematian saudara kami Ferry Stanislaus Eli Gawen. Semoga ia kau terima dalam persekutuan para kudus berkat kurban Kristus yang kami rayakan. Sebab Kristuslah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersama. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. dan kami arahkan Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. segala yang disampaikan. Sungguh pantas dan benar, layak dan berkenan. Kalau kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaran putramu yang terkasih, Yesus Kristus Sabda, melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, yang merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan bagimu dengan satu suara bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia
kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Bapak Ferry Stanislaus Emi Gawen, yang 40 hari yang lalu telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi mualah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan persatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh. Damai Kristus. Agnus Dei
Tuhanlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuannya. Tetapi saudara saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut membawa kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Gantian terpegang. Gantian sama Kak Cecil, Bapak. Ada kamu kalau mau dulu. Oh, kamu dulu, kamu kan jangan duluan. Udah duluan kamu jagain motor di belakang. Kita di belakang. Sono duluan, kamu duluan. Ayolah, antri kan. Nggak apa-apa, kamu kan duti nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biar. Udah aku nunggu. Bersama para
Jika ia mati bersama Kristus, maka ia hidup bersama Kristus pula. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mendoakan hamba-Mu, Bapak Ferry Stanislaus Emi Gawen, dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Semasa hidupnya di dunia ini, mereka diterangi dan dikuatkan dengan sakramen Ekaristi ini. Semoga mereka sekarang menikmati terang kekal dalam persekutuan para kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian, segenap keluarga komunitas, seluruh karya dan pelayanan selalu dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, misa peringatan 40 hari berpulangnya Bapak Ferry Stanislaus Emi Gawen telah selesai. Mari pergi, kita diutus. Amin. Wah, ini marahin nangis, nangis lagi.